Selamat pagi, Bu Duma. Shalom. Selamat Halo, pagi, Buna. Ika. Selamat pagi, Selamat Aguna. pagi. Selamat Ida. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu Mariana. Terima kasih, Bu Selamat Nancy. pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat pagi. Shalom. Salam. Salam, Bu Bu Mariana. Nancy, selamat pagi. Shalom, Abuna. Shalom. Selamat pagi, Abuna. Salam semua. Shalom. Salam semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Pak Jusman, selamat Pagi. pagi. Oma Selamat Leli. pagi, Bu. Leli, selamat pagi. Bu Leli, selamat pagi. Salam, Pak Tangku. Halo, Salam, Pak Madani. Selamat pagi, Pak Madani. halo, selamat pagi Bu Ani, Bapak, Ibu semua. Selamat pagi, salam sejahtera kita pagi hari ini. Amin. Pada Bami, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Andayati. Bu Handayati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, kita sedang berbagi damai sejahtera, shalom untuk semua yang ada di BW ini ya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan berdoa dan kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dan panduan kehidupan kita. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kepada kami begitu banyak hal, bukti penyertaan-Mu dan juga kebaikan-Mu. Tak dapat kami sangkalkan bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya pada saat ini ketika kami berkumpul bersama, kami memuji menyembah Tuhan, awan hadirat-Mu turun, menaungi kami, melawat kami, dan memenuhi relung hati kami, sehingga damai sejahtera Kristus ada di dalam kehidupan kami. Tubuh jiwa roh kami dibasuh, dikuduskan, disucikan, dan dihibur. Untuk itu kami mau sepakat menaikkan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, yang hidup, Allah yang memberikan kami anugerah keselamatan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oke. Ya, kita mute dulu yuk sama-sama. Selamat datang di BW yang pastinya Bapak Ibu yang terkasih. Iya, ini dia pujian kita pada pagi hari ini.
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, Kaulah harapanku, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh sambil angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, katakan haleluya. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Kami punya Allah yang besar dan hebat seperti Engkau. Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian buat kita masing-masing. Haleluya ya, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau lanjutkan. Kita lanjutkan dulu yuk. Kita sekarang masuk ke perikop yang baru di 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Satu Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian terkasih. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kepala panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yether. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Berzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahrim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Oke, puji Tuhan ya. Iya Bapak Ibu yang terkasih, siapa sih yang gak mau kalau kita punya kerajaan itu kokoh? Apa itu kerajaan, Abuna? Sesuatu yang kita bangun dan bisa berlanjut. Itu bisa bicara mengenai usaha,
bisa bicara mengenai perusahaan, bisa juga bicara mengenai pelayanan. Ya, yang kita bangun, yang kita rintis, lalu kemudian kita wariskan dan kemudian kita percayakan untuk dilanjutkan. Ya, semua orang pasti menginginkan itu. Dan juga untuk mengenai, makanya juga keturunan juga bicara mengenai bagaimana memberikan supaya kerajaannya kokoh. Ya, artinya keturunannya itu berlanjut gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada anak cucu, ada penerus ya, ada yang meneruskan, dan yang meneruskan tuh harusnya kuat, bahkan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ini adalah sebuah nasihat atau warisan atau wasiat rohani yang sangat berharga menurut saya dan sangat indah. Bagaimana seorang laki-laki itu harus memikul tanggung jawab. Bagaimana kalau engkau seorang laki-laki, hiduplah sebagai seorang laki-laki ya, karena dia ngomong sama Salomo. Tapi kalau dia ngomong sama perempuan, mungkin dia akan mengatakan hiduplah sebagai seorang, layaknya seorang wanita. Lalu bagaimana kita bisa tahu standar kehidupan laki-laki dan standar kehidupan wanita sebagai orang percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kemarin kan kita bahas bahwa orang yang ditegur firman Tuhan itu sebenarnya orang yang beruntung. Kata taruh tangan di dada sama-sama. Kalau aku ditegur firman Tuhan, aku sangat beruntung. Nah, kenapa? Karena kita itu sedang diperbaharui. Kita ibarat mobil tuh direparasi. Part-part yang nggak benar itu dicopot, diganti dengan yang baru. Ya, supaya part-part yang sudah diperbarui ini bisa mendukung pergerakan kehidupan selanjutnya. Nah, sampai di peristirahatan terakhir, ibaratnya gitu. Nah, cuman kan banyak persoalannya mental-mental yang kurang baja ya. Mental-mental melempem yang kalau baru kenal firman Tuhan sedikit yang menegur langsung orangnya nggak mau dengar firman Tuhan lagi, atau maunya carinya yang enak-enak aja gitu, yang bikin semangat, yang ketawa-ketawa. Ya kalau menurut saya ketawa-ketawa kalau mengubah sih nggak apa-apa. Tapi kalau ketawa-ketawa cuma sekedar menghibur, kenapa Anda harus cari firman Tuhan atau pendeta yang lucu-lucu? Cari yang nonton aja stand up comedy, udah pasti terhibur gitu. Ya, tapi karena kan tidak ada faedahnya. Kecuali kalau misalnya dengar khotbah si pendeta A, pendeta B dan itu lucu banget sampai ngakak-ngakak dan Anda berubah, nggak masalah. Ya karena memang ada hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Bukan berarti juga harus dengar firman Tuhan atau khotbah yang isinya kayaknya tegas-tegas semua gitu. Tapi sebenarnya kan, mohon maaf ya tadi. Tapi sebenarnya kan yang menjadi esensialnya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu itu kita seperti mendapat sebuah warisan rohani. Kita dengar firman Tuhan, kita dapat warisan rohani. Nah, apa yang kita dengar, lalu kita bisa perkatakan, lalu kemudian kita bisa wariskan lagi kepada keluarga kita. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan kita tuh menjadi keturunan yang ngerti firman Tuhan. Banyak orang yang nggak kepikir sampai hari ini gitu tentang hal ini. Selalu berpikirnya itu nantilah urusannya. Nanti masih terlalu kecil. Padahal sejak usia dini kita harus tanamkan. Kita harus buat anak-anak cucu kita itu ngelotok tentang firman Tuhan. Karena dunia ini siap untuk mengunyah mereka Bapak Ibu. Mengunyah dengan adanya perkembangan teknologi, mengunyah dengan adanya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mengunyah mereka dengan adanya pergerakan LGBTQ, mengunyah generasi anak-anak cucu kita tuh dengan dengan perkembangan dan juga modifikasi pornografi. Mereka itu udah siap dikunyah sama dunia ini. Nah, kita punya kewajiban untuk mengatakan bahwa hiduplah kamu sebagai seorang wanita yang yang benar. Tapi bukan cuma tentang norma, tapi bicara mengenai semua yang berdasar dan berakar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus ajari berulang-ulang seperti yang ada dicatat di Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31, bagaimana seorang wanita itu harus bangun pagi, bagaimana seorang wanita itu harus ini gitu. Nggak perlu marah-marah, diomongin aja terus. Mungkin sekarang dia belum kelihatan berubah. Seperti kehidupan kita aja lah Bapak Ibu. Kita ini kan gak langsung berubah.
Ada berapa banyak sih orang yang diubahkan ketika dia baru berubah sampai di Holy Land baru berubah? Jujur aja deh. Sebelum sampai Holy Land, udah ketemu sama semua kebenaran firman Tuhan, tetap gak berubah orangnya. Tapi begitu datang ke Holy Land, Tuhan ubahkan hidupnya. Jadi artinya tidak ada kata terlambat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih nasihat, gak perlu marah-marah. Karena nasihat yang kita sampaikan itu akan jauh lebih diterima. Dan itu akan mengubah dia mungkin gak langsung saat itu juga. Kita juga kan gak langsung saat itu juga berubah. Bangun pagi, ngerjakan tugas. Kan gak langsung sadar bahwa ini harus bangun pagi. Butuh proses kan, berapa tahun coba. Ada yang sudah nikah baru sadar. Oh iya ya, harus bangun pagi, harus kerjain tugas. Mungkin kalau zaman dulu dicerewetin kerjain tugasnya, itu kerjain tugas untuk kerjain tugas pekerjaan sekolah. Nah sekarang kerjain tugas apa sih? Ya tugas saya sebagai suami, tugas saya sebagai istri. Beda tugasnya. Tapi apa yang diocehin oleh orang tua kita itu baru terrealisasi, baru terimplementasi, baru teraktualisasi sekarang. Bahkan ada yang di masa-masa lanjut usia. Intinya sebelum mati lah. Sebelum dipanggil Tuhan. Berarti hal-hal yang selama ini mungkin Tuhan sudah ingatkan, ya kita harus lakukan. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Supaya apa? Supaya kerajaannya kokoh. Kerajaan kokoh ini bukan bicara tentang orang-orang yang bisa mewariskan hal-hal secara dunia saja. Tetapi hakikat kehidupan orang percaya juga bisa diwariskan. Bagaimana keturunan kita menjadi keturunan yang kenal dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Bukan takut miskin saja, bukan takut nggak kaya saja. Seringkali kita tidak terfikir bahwa kamu harus takut akan Tuhan. Nah mumpung kita masih ada di dalam kehidupan ini, belum sampai ke perhentian kita. Yuk Bapak Ibu, ini kan tulisan menjelang hari kematian Daud. Kita ini sedang menjelang hari kematian, kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Dengan cara apapun. Sudah belum kita lakukan ini? Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Sekarang ataupun nanti, tidak ada kata terlambat. Makanya, segala sesuatu itu seperti yang ada dikatakan di sini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Bukan dengan emosi. Bukan dengan marah-marah. Lalu bukan dengan apa lagi? Dengan sumpah serapah, dengan kutuk mengutuk. Enggak. Kewajibanmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai pengusaha. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Bukan terhadap dengan dunia ini, tapi terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan ditunjukkannya di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga ini. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini luar biasa Bapak Ibu. Perlu untuk saudara dan saya memperhatikan ini. Ketemu pas, mungkin jarang ketemu sama anak karena sudah besar toh. Jarang ketemu sama anak cucu. Bukan berarti harus kita nasihatin seperti layaknya orang berkhotbah dan nasihat. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu kita semua untuk menyatakan dan mempraktekkan case by case. Ya seperti saya aja. Saya belajar untuk mempraktekkan, memperhatikan bagaimana kalau ketemu sama Tuhan ketika kita berdoa. Ini kesaksian aja ya Bapak Ibu. Saya sebagai anak baru di keluarga Pak Henry Gunawan dan juga Ibu Dara Gunawan, yaitu keluarga dari istri saya. Karena saya kan menantu tapi diangkat sebagai anak. Saya melihat ada banyak hal yang tidak hanya sekedar nasihat ya atau teguran. Tetapi contoh. Contoh apa sih Abuna? Contoh yang saya bisa lihat. Jadi
ketika ketemu pagi-pagi saatnya untuk saat teduh itu, papa mertua saya ya atau papa saya, Opa Henry itu, beliau itu pasti bajunya rapi. Saya tanya sama istri saya, oh setiap kali itu kok rapi ya, emang mau kemana? Saya pikir kan mau ke gereja pagi-pagi gitu loh. Oh ternyata enggak. Saya pernah bilang, iya papa tuh punya prinsip kalau ketemu Tuhan itu jangan sampai kalah dibandingkan dengan ketemu customer gitu. Karena kan beliau kan sering ketemu sama orang, ada pejabat, ada orang-orang pengusaha dan sebagainya, karena beliau dipercaya satu-satunya yang mengurus semua kendaraan di daerah Sorong ini. Jadi bukan hanya sekedar ketemu mereka saja yang beliau ini rapi, tapi ketemu sama Tuhan pun juga harus well prepare lah gitu. Dan itu tuh menjadi satu rema buat saya. Satu teguran, dua rema, dan ketiga teladan. Jadi akhirnya ya saya lakukan. Sama seperti mama saya juga. Mama saya juga kalau tiap bangun pagi pasti dia berdoa dulu. Beliau tuh berdoa dulu, beliau harus benar-benar well prepare juga, harus dandan juga gitu. Dan saya nggak protes dan saya nggak nanya kenapa sih harus dandan pagi-pagi subuh-subuh mau kemana gitu. Ada beberapa orang berpikir gini, ngapain sih dandan-dandan pagi-pagi, udahlah biasa aja. Seakan-akan tuh kayak mentang-mentang kita tidak melihat secara fisik Tuhan itu ada di depan kita. Berarti apa? Dia kurang percaya bahwa ketika dia berdoa nggak ada Tuhan. Saya bukan berarti mengatakan bahwa ini dalam konteks yang normal ya. Bukan berarti ketika Anda, waduh ini Abuna nyindir saya nih karena tiap pagi saya jarang sekali buka kamera dan saya nggak pernah well prepare. Kan saya harus siapin usaha ini segala macam. Ini di luar dari itu. Ini konteksnya adalah saya sedang bersaksi secara umum, secara garis besar. Banyak orang untuk hal seperti itu aja tidak terpikir untuk mewariskan kepada anak cucunya, kepada menantunya. Mungkin kebanyakan bicara. Tapi ketika kita mempraktekkan dan kita memperlihatkan tanpa banyak bicara, saya aja ngikutin apalagi anak-anak saya sangat yakin. Karena kalau itu berlaku buat saya, itu pasti berlaku juga buat anak-anak saya Alden dan Talia. Mungkin mereka justru malah akan lebih nurut dan lebih oke gitu. Kenapa? Karena nggak selalu semuanya harus dengan hal-hal yang keras, semuanya harus dengan hal-hal yang apa. Karena ingat, perkataan Daud itu gini, hiduplah sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu di firman Tuhan bilang apa? Janganlah engkau menyakiti hati anak-anakmu. Itu laki-laki. Ayahnya nggak boleh menyakiti hati anak-anaknya. Itu sudah ketetapan, udah standar hidup orang percaya. Lalu bagaimana seorang laki-laki itu harus takut akan Tuhan di Mazmur 128. Wanita juga jangan bicara mengenai dandanan terus. Tren-tren yang sekarang sedang berkembang. Zaman dulu kepang 2. Zaman sekarang kan bukan kepang 2, tapi warnanya 2. Kalau perlu warna 2, lapisan atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang beda-beda gitu. Nah, itu bukan berarti nggak boleh, tetapi jangan sampai itu menjadi hal yang prioritas, sedangkan ada hal-hal yang lebih esensial yang harus kita wariskan gitu. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita tuh melihat bahwa oh hidup di dunia ini harus kerja terus, jangan cari Tuhan dulu. Karena kalau cari Tuhan dulu, itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau cari kerja terus, nah itu kamu bisa kaya gitu. Nanti kalau kaya, kamu bisa atur Tuhan. Kamu bisa bangun gereja, kamu bisa atur pendeta, kamu bisa atur kamu maunya apa. Ini pandangan keliru. Kalau Anda sedang menyaksikan BW ini, dan Anda ternyata selama ini terjebak dalam arus seperti ini, kita harus bertobat. Anda harus bertobat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara. Karena matanya tertuju kepada saudara. Karena Tuhan tuh sudah menyiapkan berkat-berkat di waktu-waktu yang tepat gitu. Nah jangan sampai ketika berkat itu mau diletakkan, Anda bergeser dari tempatnya. Seakan-akan Tuhan tidak memberkati saudara, padahal kitanya yang bergeser dari tempat kita. Ada banyak kok fenomena-fenomena seperti ini. Nah kita pun juga sebagai misalnya pelaku di usaha, di dunia usaha, atau pelaku di dunia pelayanan, kita juga jangan mau dikuasai atau
beli oleh materi dunia ini gitu. Itu akan jadi warisan yang buruk buat anak-anak kita. Oh, kita tuh kalau mau enak, kita harus rela dibeli sama orang. Ini bukan bicara mengenai apa. Kalau dibeli itu kan artinya apa? Kita sampai benar-benar tuh kayak nggak punya harga diri gitu. Hanya untuk demi mendapatkan sesuatu. Ini kan warisan yang tidak baik. Makanya Daud tuh mengingatkan, ingat hiduplah kamu sebagai seorang laki-laki. Bukan sebagai raja loh. Hiduplah kamu sebagai seorang wanita, bukan sebagai ratu. Tapi kalau orang rata-rata hiduplah sebagai seorang yang ini begini gitu. Tapi kalau Daud enggak. Jadi hari ini firman Tuhan tuh keren banget. Katakan firman Tuhan hari ini keren sekali. Iya. Bayangkan saudara, kalau saudara sebagai pimpinan perusahaan atau pimpinan proyek, Anda langsung ngomong ke karyawan. Jadilah sebagai seorang laki-laki yang baik, yang benar. Dia pasti kaget. Loh. Dari situlah nanti dia akan menjadi karyawan laki-laki yang baik dan benar. Tapi kalau dia langsung dihadapkan kepada jabatannya, dia hanya menjalankan sebatas norma, formalitas yang menurut dia baik dan benar. Tapi di balik itu semua, waduh, wadadidau, karakternya hancur lebur berantakan. Jadi ketika kita memberikan masukan dan nasihat kepada menantu, saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu. Nah, kalau kita taat melakukan ini Bapak Ibu, ini kan seperti firman Tuhan hari ini seperti firman yang disampaikan seorang Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Amin. Nah, kita juga bisa menyampaikan ini kepada siapapun. Dengan bahasa yang bukan cuma verbal, bukan cuma nasihat, tetapi apa? Kehidupan kita. Sesuatu yang benar-benar bisa menjadi satu teladan. Satu lagi, saya ingat Pak Hendri Gunawan ya, papanya Abuni, itu setiap pagi beliau bangun subuh sebelum saya mulai BW, itu beliau langsung keluar dari rumah, beliau langsung menyapa dulu subuh-subuh menghadap ke langit. Zaman dulu Daniel itu kita lihat ya. Kita buka di Daniel Bapak Ibu. Kita tutup di kitab Daniel. 2 ayat lagi ya. Kita buka Daniel dulu. Di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat 11 saya akan bacakan buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Dan ini linear banget. Satu garis lurus dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ke Bukit Zaitun, berdoa di Taman Getsemani setiap pagi seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada kesamaan. Kita bukan menghadap ke Yerusalem, karena Yerusalem zaman dulu itu lokasi yang awalnya dijadikan sebagai lokasi kiblat oleh saudara-saudara terkasih kita yang non-Kristiani, non-Nasrani, yang akhirnya dipindahkan ke kota Mekah. Tapi bait Allah itu adalah diri kita di hadapan Tuhan setelah Yesus Kristus, Allah inkarnasi jadi manusia, jadi daging. Jadi ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita lihat langit ibaratnya, lalu kita lihat diri kita sedang menghadapkan diri kita di hadapan bait Allah yang kudus. Nah pertanyaannya, sudah kuduskah bait kita? Nah itu akhirnya nanti muncul kepada yang lain yang akan mengintrospeksi hidup kita. Dan ini adalah warisan yang menurut saya pribadi sangat bermanfaat. Ini sebuah didikan yang akan membuat kita mendatangkan apa? Kebahagiaan dan sukacita. Kita tutup di Amsal Bapak Ibu sekalian.
Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Aduh, anak saya udah besar, Abuna. Udah nikah. Gimana cara ngedidiknya? Didik aja melalui cucunya atau anaknya. Oh, belum dapat keturunan, didik saja dengan cara apa? Memperbarui kehidupan dan juga komunikasi saudara dengannya. Mari letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Lihatlah kehidupan kami ya Tuhan pada saat ini di tempat kami masing-masing. Ampunilah segala pelanggaran kami dan segala pengertian kami yang selama ini sudah mulai bergeser. Sesungguhnya Engkau menyediakan berkat-berkat di tempat di mana kami berdiri di hadapan-Mu. Namun mungkin karena kesibukan, kelalaian, pergumulan, kami bergeser dari tempat kami. Lalu kami memandang dan kami mengasumsikan Tuhan tidak memberkati kami. Padahal kami yang tidak berada lagi di tempat kami semestinya. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu memberikan kepada kami kekuatan dan menghiburan. Dan saat ini kami percaya Engkau pun juga setia memberkati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih boleh bernafas. Izinkan dan perkenankan engkaulah kami mengalami tuntunan dari-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami sebagai orang-orang yang sudah memiliki anak, sudah memiliki keturunan, sudah memiliki keluarga baru, supaya kami bisa hidup sebagaimana kami layaknya seorang laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Agar dari situlah kami bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan dan memberikan didikan kepada orang-orang dan juga generasi-generasi yang jauh lebih muda dari kami. Berikanlah kebijaksanaan kepada kami sebagai orang tua, agar kami pun juga mau bisa mendengar nasihat dan juga apa yang firman Tuhan katakan. Kami tidak membatasi cara Tuhan bekerja dan bergerak. Pergerakan-Mu akan membuat kami berdecak kagum bahwa Engkaulah Allah yang memberkati kami. Memberkati kami dengan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan, pembaharuan, umur panjang, damai sejahtera, dan juga kekuatan yang baru. Sekalipun usia sudah tidak muda lagi, tetapi Tuhan Yesuslah yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga akan berdoa untuk Pak Hendri Gunawan yang hari ini tepat di tanggal ini beliau berulang tahun. Mari kita arahkan tangan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Papa kami terkasih, Opa kami tersayang, yaitu Pak Hendri Gunawan, suami dari Ibu Dora Gunawan. Tuhan Yesus memberkati beliau setiap langkah kehidupannya, keluar masuknya. Tuhan berkati berkelimpahan. Apa yang beliau bangun bersama dengan Tuhan, tidak akan ada satu tangan manusia pun yang bisa meruntuhkannya. Apa yang Tuhan sudah buka untuk kehidupannya Pak Hendri, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menutupnya. Roh Kudus akan selalu menuntunnya dan memberinya hikmat dan marifat dan juga kekuatan dan kesembuhan dan pemulihan dan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya tahun-tahunnya akan ditambah-tambahkan dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami percaya dan berdoa. Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta, kasih Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepadamu saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, penghiburan, kekuatan yang baru, didikan, nasihat, dan juga janji-janjinya yang akan digenapi indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersepakat dan beriman percaya yang sepakat dan sudah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat Tuhan. Sebelum katakan amin, kami juga berdoa Tuhan, keberangkatan kami besok dari Sorong menuju ke Jakarta. Hamba beserta Abuni, Kartika, dan juga anak-anak Alden dan Talia, kami akan kembali ke Jakarta. Tutup bungkus perjalanan kami, sertailah perjalanan kami seperti Engkau menyertai kehidupan kami, agar kami besok tiba di Jakarta, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, tidak terlambat, dan tidak ada hal-hal yang merintangi.
Sebagaimana Engkau memberkati dan melindungi dan menyertai setiap Bapak Ibu yang ada di BW ini, sertailah kami juga Tuhan. Haleluya. Terima Peliharalah kasih. di kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih aku nih. Kita nyanyi dulu buat Papa tersayang, buat Pak Henry. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday. Buka kameranya dan buka mikrofonnya Bapak Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang, umur panjang, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Abuna, Ibu Lingga juga ulang tahun hari hari. Oh, Bu Lingga juga ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Kak Hendri. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Henry Gunawan. Selamat ulang tahun Bu Lingga. Selamat ulang tahun ya. Abuna, terima kasih Abuni. Menyertai. Terima kasih Abuna. Berkati. Terima kasih banyak. Bunda, Selamat pagi Pak Henry, panjang Amin. umur, sehat. Terima kasih banyak. Panjang umur. Thank you. Terima kasih Pak Abuna, Terima Pak kasih. Abuna dan Abuni. Terima kasih teman-teman. Sana Terima kasih jumpa banyak. lagi. Bye-bye. Yang berkati ya. Amin, Pak. Amin. Oke. Oke deh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Ada yang mau disampaikan Pak Henry? Hah? Ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak atas doanya. Semoga kita dapat berkumpul kembali suatu kali di Jakarta atau di Papua. Amin, Pak. Ya. Amin. Keluarga IOC. Pak Hendri. Tuhan memberkati. Thank you. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Panjang umur ya Bapak Henry Gunawan. Oh, terima kasih nih. Ibu Linggawati juga sehat panjang umur. Terima kasih semuanya ya doanya untuk Ibu Lingga. Oh, Bu Lingga juga hari ini ulang tahun ya? Iya. Iya. Oh iya. Satu tanggal. Bapak Ibu kita doakan dulu Bu Lingga yuk Bapak Ibu. Mari yuk sebentar. Saya add pin dulu nih mana wajah yang berulang tahun nih. Mana Bu Lingga nih? Bu Lingga, mana Bu Lingga? Bu Lingga. Wah, ini kok nggak kelihatan Bu Lingganya? Tadi barusan Nah, ini dia. Ada. Senyum Bu, siap Bu? Iya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, Bapak Ibu ya. Kita mau satu dalam doa ya, Bapak Ibu. Kita mau doa buat Bu Linggawati ya. Oke. Dari Bu Handayati katanya beliau happy birthday buat Pak Henry dan Bu Linggawati. Sehat plus sejahtera. Amin. Amin. Makasih Bu Handayati. Yuk kita arahkan tangan untuk kita ke Bu Linggawati. Tadi kita udah berdoa untuk Pak Henry, kita doa untuk Bu Linggawati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, satu saudari terkasih kami, sahabat kami yang terkasih Bu Linggawati berulang tahun juga pada hari ini. Bertambah 1 tahun usia beliau, bertambah pula kekuatan, mujizat, damai sejahtera, dan sukacita beliau. Apa yang beliau rindukan yaitu tentang tubuhnya yang sehat, pemulihan itu boleh terjadi ya Tuhan. Sebagai kado yang istimewa dari Tuhan di tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan beliau sempurna adanya. Dan beliau akan semakin menjadi teladan bagi anak cucunya. Dan dimanapun beliau melangkah dan pergi, Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Abuna. Oke, ya sama-sama. Terima kasih semuanya. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya doanya biar menjadi berkat bagi orang banyak juga Bu Lingga. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih,
tolong mohon doanya ya. Besok kami berangkat dari Papua menuju ke Jakarta. Kami percaya sekalipun kami mungkin sementara terpisah dari orang tuanya Abuni, tapi kami sama-sama tidak terpisah dari kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah saya berdoa dan Abuni berdoa sebagaimana yang dirindukan oleh Raja Daud, bahwa keluar kerajaan yang akan kokoh. Demikian juga keluarga dan keturunan dan usaha Bapak Ibu juga Tuhan akan buat kokoh. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian, karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Tuhan yang Baik. mana? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tos dulu buat saudara kita dan saudari kita. Dan kita juga jangan lupa ya. Oke Bapak Ibu sekalian, salam buat Ibu Dora Gunawan, Terima kasih, Oma terkasih, Abuna. terima kasih. Ibu Leli, Oma terkasih juga ya. Sampai ketemu kita nanti. Semuanya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa. Amin. Tetap DW di YouTube channel ya. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Saya mau ngomong, minta doain Bu Lani besok tanggal 22 dia akan pergi ke Cina bersama keluarganya dan anak cucunya, besannya semua pada Oh, Ibu Lani liburan. ke China mau China. apa? Ada rencana acara keluarga ya? Iya, liburan Oh, besok. keluarga. Oke. Ayo sekali lagi Minta sebelum dalam berpisah. perjalanannya. Makasih Bu. Kita doakan Bu Lani ya. Ada lagi Iya. yang mau bepergian besok supaya tidak bolak-balik? Nggak ada? Mungkin ada yang mau ke negara lain barangkali? Nggak ada? Cuma Bu Lani ya? Oke. Oke Bu Lani, kita berdoa ya Bu. Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan, sebelum kami berpisah, satu lagi saudari kami yang terkasih, kami ingin doakan agar selain kami besok pergi pulang ke Jakarta, Ibu Lani juga akan berangkat ke China. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Perjalanan beliau bersama dengan orang-orang terkasih, semuanya dilancarkan, dijauhkan dari segala gangguan mara bahaya, bisa menikmati waktu bersama keluarga, dan mengalami penyertaan Tuhan sampai kembali ke Indonesia dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kami semua hari ini, kami juga merindukan penyertaan Tuhan. Untuk yang mau kerja, mau rekreasi, mau datang ke sanak saudara, Tuhan menyertai senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan Tuhan memberikan pemulihan bagi yang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami mengatakan amin, kami berpisah sementara, tapi kami tidak terpisah dari kesetiaan Tuhan. Haleluya, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya Bapak Ibu. Terima kasih Abu. Sama-sama. Sampai ketemu di Jakarta Abuni. Iya. Abuni. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali pada momen kali. Sampai Iya. ketemu. Kami izin sign out ya. Dadah. Dadah, Abun Abuni.